Menjadi seorang investor saham adalah salah satu pekerjaan yang terbaik di dunia. Jangan main saham gorengan. Aku mah masih pemula. Ajarin dong sepuh. Sepuh, ajarin dong, masih pemula aku, sepuh. Tinky Winky Dipsy Lala sepuh. Ajarin dong sepuh. Tapi kalau kita pegang saham bank, ya, wonderful company, bank itu kan wonderful company. Kita boleh pegang saham itu seumur hidup kita. Kalau kita punya saham bank, jangan dipikirin jual. Tapi saham bank itu boleh dipegang sampai akhir hidup kita boleh dipegang. Kecuali kalau kita butuh uang baru jual. Kalau nggak butuh uang, jangan dipikirin jual. Ya. Pegang aja terus. Kalau kita punya saham bank itu kan cuannya besar-besar. Ya. Dia seperti kita punya istri atau suami yang jangan dijual-jual, dipegang seumur hidup aja seperti istri dan suami. Kalau mau buat kesepakatan, lihat dulu orang itu orang baik atau orang tidak, orang yang tidak baik ya. Next, the best thing that happen to us is when a great company gets into temporary trouble. We want to buy them when they are on the operating table. Ya, ketika perusahaan yang sangat hebat itu kesulitan sementara, bukan kesulitan permanen ya. Ketika dia sedang di meja operasi tentu harganya murah sekali ya, murah sekali ya. Contohnya ketika dia membeli saham Bank of America ya. Ada kesulitan sementara, sedang di meja operasi dan dia membelinya dan dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali ketika membeli Bank of America. Next. Gokil, Warren Buffett cuan gede 1.720 triliun dari Apple. Wih. Ngeri ya. Dagang apa bisa sekali cuan 1.720 triliun ya. Hanya beli saham Apple, kemudian ditinggal bobo, cuannya 1.720 triliun. Orang-orang umur 93 lagi bingung, lagi kesulitan uang ya. Banyak orang yang tua 93 itu lagi duitnya habis, kesulitan uang. Tapi orang tua ini yang hari ini berulang tahun, sekali beli saham cuannya 1.720 triliun. Ayo mau dagang apa yang bisa cuan segede ini? Ya. Seorang salah satu pekerjaan yang terbaik di dunia, salah satu pekerjaan yang terbaik di dunia adalah menjadi seorang investor saham. Ya. Menjadi seorang investor saham adalah salah satu pekerjaan yang terbaik di dunia. Enak loh, nggak usah kerja, tidur-tidur aja, bangun-bangun cuan 1.720 triliun. Menjadi investor yang besar itu nggak perlu kalkulus, integral, diferensial, nggak perlu. Hanya perlu tambah, kurang, bagi, kali, dan prosentase saja. Itu aja yang matematika yang dasar. Kalau beli dan simpan Anda akan kaya. Tapi kalau Anda trading, sekuritas Anda yang akan kaya. Kalau Anda tidak bisa mendapatkan uang ketika tidur, Anda harus bekerja sampai mati. Satu hari diundang bicara di satu universitas ya. Rektor dan dekan hadir. Ya, kemudian ketika makan, Pak Rektor bilang, saya lihat dosen-dosen itu orang yang pintar-pintar ya. Tapi sayang ketika pensiun kesulitan keuangan ya. Ya. Makanya kita harus seperti Warren Buffett bilang, kalau kamu tidak bisa mendapatkan uang ketika tidur, maka Anda harus bekerja sampai mati. Ya. Jadi saya nggak takut karena saya pegang saham sama seperti pegang uang cash.
Saya jual 2 hari masuk ke rekening saya T+2 ya. Tergantung kalau saya ketemu Mercy seharga bajai, tentu uang saya akan saya dorong semua ya. Mungkin setahun yang lalu ketika saham yang Penin Finansial di 170, uang saya tinggal 50 juta, nggak bisa beli saham lagi ya. Tapi ketika nggak punya uang lagi, tapi ketika saham Peninnya naik, saya jual, kemudian saya punya saham Petrosi, diakuisisi, langsung di tabungan saya ada uang cash 1 triliun. Kira-kira tergantung. Nah, langsung to the point, Pak. Kalau saya baca laporan keuangan, tidak mengerti. Mau tanya teman-teman yang lain, kok takut beri kucing dalam karung. Lebih baik langsung tanya kepada suhunya saja. Kira-kira kodenya apa, Pak? Ya jangan banyak-banyak, Pak. 5 saham saja, Pak. Terima kasih, Pak. Langsung to the point. Setuju ya? Teman-teman setuju ya? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Irianto. Ini notaris paling top nih di Surabaya nih. Pak, nanti kalau saya sebut sahamnya, kalau takut sahamnya munggah Pak. Mencolot Pak, sahamnya mencolot. Ya. Yang kedua Pak, saya tidak boleh memberikan rekomendasi Pak menurut OJK Pak, nanti dipersalahkan. Begitu Pak Irianto. Mau tanya ke Pak Lo, kalau yang praktikal aja, kalau misal punya uang 1M gitu, pilih 5 saham terbaik, apa alasannya kenapa dan prediksi ke depannya gimana? Punya budget 1M. Ya, misalnya. Ya, misal 1M. Terus sahamnya yang mau investasi saham yang terbaik apa gitu? Ya pilih 5 lah mungkin. Hah? 3 sampai 5. 5? 3 sampai 5 saham. 3 sampai 5. 3 sampai 5 saham yang oke buat investasi gitu. Depannya ya. Oke? Oke, straight to the point. Demen saya sama yang kayak begini. Langsung aja. Saya demen. Karena kan katanya perempuan itu suka dituduh menjadi makhluk yang katanya suka belok gak nyampe tujuan. Ini langsung ke tujuannya. Terima kasih Ci, luar biasa. Oke, boleh duduk ya. Oke. Punya 1M. 3 sampai 5 saham mau investasi sekarang apa kira-kira? Jadi 2 ya, saya pikir ya, kalau boleh saya sedikit share. Pertama fundamental, kedua mungkin dari segi kacamata investors ya. Nah, dari fundamental saya pikir ya kan relatif jujur kita belum menaikkan suku bunga Pak. Kecuali yang dikaitkan dengan JIBOR, terus ada yang dikaitkan dengan deposit rate ya, itu ya pasti naik ya interestnya. Tetapi untuk misalnya bunga SME, komersial, corporate yang lain, itu kita nggak naikin. Dan juga kita untuk consumer loan, nanti saya sedikit banyak cerita tentang consumer loan kita. Itu juga relatif kita tahan interest rate-nya, bahkan ada yang lebih murah dari sebelumnya gitu ya. Nah, cost of fund relatif kita 80% itu dari kasa. Jadi relatif memang rendah. Meskipun kita nggak bisa deny juga, cost dari operation itu kita lebih tinggi dari bank-bank yang hanya nampung deposit. Kalau deposit kan cuma sebulan, 3 bulan baru kerja istilahnya. Kalau kasa itu tiap hari harus sediain kasir, transaksi, meskipun sebagian besar digital. Paling berat itu adalah cash. Karena bagaimanapun kalau kita bicara kasa ya, current account, saving account, orang akan bicara cash, setor atau tarik. Untuk yang jumlah-jumlah relatif kecil, kita bilang size kecil tergantung kartu, itu bisa 10, 20, sampai 50 juta per hari ya. Itu mereka bisa masuk keluar dari mesin CRM kita ya. Kita salah satu yang aktif menyediakan mesin CRM, jadi kalau dulu ATM cuma tarik aja, sekarang bisa setor. Jadi untuk daerah-daerah pertokoan yang banyak pengusaha itu senang.
Jadi mereka nggak usah jauh-jauh kumpulin uang cash, karena kita nggak bisa juga menolak bahwa masyarakat kita nih masih cash society ya. Masih banyak yang cash meskipun udah ada opsi-opsi e-wallet digital dan lain-lain, tapi namanya uang tunai tetap ada. Nah, untuk pasar-pasar dan untuk outlet-outlet tertentu, mereka tuh jualan cash. Nah, akhir hari mau nyetor kemana? Kalau ke bank, mungkin harus nunggu besok. Ini langsung sore itu 24 jam mereka setor di CRM kita, balance langsung update gitu. Jadi ini suatu fleksibilitas, tapi tidak terhindar juga orang yang jumlah besar, 500 juta, ya dia mabok, nggak bisa masuk mesin ATM kan. 1 miliar, 2 miliar, ada keperluan seperti itu ya. Nah ini mau nggak mau mereka harus tarik dan setor ke cabang. Ini yang merupakan pelayanan di cabang yang terakhir itu hanya 0,3%. Jadi 99,7% itu semua out of the branch. Termasuk ATM, EDC, kemudian digital kita. Jadi cost kita tuh sebenarnya luar biasa efisien. Makanya kalau you lihat cost efisiensi BCA itu di level 32%-an, kalau nggak salah ya. Nah ini sejarah ya. Dulu saya tuh target jujur aja di bawah 50%. Jadi kalau 48, 47, 46 saya bilang udah baik. Nah sekarang ya kayak ngimpi juga bisa 30-an% gitu ya. Efisiensi itu betul-betul luar biasa. Nah itu sedikit cerita. Jadi dari net interest margin kita masih cukup tebal, di atas 5%, mendekati 6%. Ya. Jadi ini suatu hal yang betul-betul secara fundamental kita bisa membuktikan bahwa dari segi cost of fund yang rendah, itu generate interest income spread yang bagus dari loan yang sangat safe. Dan apalagi kita tidak naikkan bunga, kan orang selalu, kalau bunga naik selalu senewan, wah NPL nambah berapa? Nah kita nggak naikkan bunga, jadi aman dan pasti. Terrefleksi di NPL kita ya. NPL kita kan juga membaik, LAR kita hanya 8,7, nggak kebayang. Waktu awal COVID kita sampai mendekati 20%. Itu bisa drop ke 8,7. Nah, untuk coverage ratio-nya pun sudah 61%. Meningkat terus. Jadi kita main aman. LAR itu kita pikir ini udah mendekati intisarinya nih. Mungkin akhir tahun depan atau Februari awal itu akan di-stop relaksasi. Nah, mau nggak mau kita harus betul-betul membukukan apa NPL atau udah back to current ya. Nah ini kita bisa jaga hanya 8,7% dengan 61% coverage. Ya jadi udah lebih dari cukup untuk menyediakan pada saat nanti kita harus declare NPL. Nah artinya dari segi cost of fund kita murah, dari segi lending rate kita secure, ini terbukti sekali. Plus fee base. Fee base memang ada tantangan ya. Mungkin dengan ada IFAS itu ada beberapa fee base kita turun. Tetapi in term of number, fee base itu tetap melejit ke atas. Ada API, ada virtual account fee, ada untuk top up fee. Jadi banyak sekali fee base yang kita dapat. Nah ini semua pada akhirnya membuat kita punya profitability itu bagus. Nah kalau ditanya juga tentang harga saham, saya juga nggak berani berkomentar sebagai orang dalam, kita nggak berani berkomentar. Tapi kalau saya evaluasi ya, kita lihat investor luar khususnya yang lebih dari 40% yang memiliki saham BCA itu adalah long term investment. Ada yang trader tuh ada yang hit and run, tapi relatif sedikit. Kebanyakan dari university fund, dari insurance, dari pension fund. Ya, relatif mereka itu dana jangka panjang. Artinya hold and hold kebanyakan. Kedua, banyak dari reksadana juga merasakan bahwa kalau mereka collect equity, karena kita market cap terbesar di Jakarta, di Indonesia ya. Jadi mau tidak mau harus punya koleksi. Nah, ini menyebabkan bahwa favoritisme untuk saham BCA cukup banyak. Ini kita evaluasi. Nah, untuk investor jangka panjang, jangan sedih juga. Bukan hanya mengharap capital gain, mereka tuh dapat interim dividend. Nggak banyak loh perusahaan yang membagi interim dividend. Kemudian final dividend, kita naik sampai kalau tidak salah 62% ya. Saya pikir itu merupakan suatu appetizer yang bagus sekali untuk long term investor karena nggak ngarep cuma capital gain. Ada cash flow yang bisa dia dapat setahun 2 kali. Ini luar biasa bagi mereka ya. Karena mereka juga butuh cash flow kan. Daripada mereka jual, lebih baik dapat dari sini. Meskipun kita akui nggak besar. Tetapi itu cukup signifikan kalau mereka hold cukup banyak saham. Nah, kalau kita melihat faktor-faktor itu, maka ini hukum supply and demand. Supply-nya sendiri itu relatif terbatas. Demand-nya banyak. Retail juga yang
kita ingat mungkin 1-2 tahun yang lalu, retail investor tuh cukup aktif juga masuk. Mereka juga nunggu. Berapa kali mereka ketinggalan kereta istilahnya. Artinya gini, waktu saham itu naik, ya orang nggak beli kadang-kadang. Begitu koreksi, nah orang pikir, koreksi lebih dalam. Dia tunggu, belum sampai dalam sekali, udah rebound ke atas lagi. Melebihi dari sebelumnya, waktu dia take profit. Nah, ini jadi bikin mereka senewan. Kalau begitu udah turun lumayan banyak, beli dulu lah, sebagian mereka beli. Jangan sampai ketinggalan kereta tadi gitu Pak. Jadi, hal itu menyebabkan supply and demand, supply-nya tuh relatif sedikit, demand-nya besar. Dan juga kalau ada pemain asing buang, pemain lokal juga banyak yang bisa tangkap ya. Jadi faktor fundamental kita bersyukur, terima kasih untuk semua stakeholder BCA, juga seperti Pak Lo, hebat, saya pikir terima kasih Pak, ini. Dan teman-teman semua, terutama karyawan BCA yang luar biasa membackup kita ada semboyan One BCA. Jadi selalu kita kerjain bareng-bareng, teamwork yang solid, hubungan antara karyawan yang mesra dan baik, itu menyebabkan kita punya suatu culture yang solid. Karena ini penting sekali, SDM itu salah satu yang terpenting juga, di samping digitalisasi. Meskipun nanti kalau ada yang mau tanya tentang isu-isu terakhir saya juga menyediakan waktu untuk memberikan penjelasan. Sementara supaya jangan mendominasi, itu dulu ya. Teman-teman semuanya, sebenarnya dijelaskan Pak Yaya itu tadi udah komplit banget menjelaskan BCA. Saya tambahkan sedikit aja. Tips melihat bank, sebuah bank itu memang harus sehat agar bisa tumbuhnya sustainable. Sehingga kalau kita investasi di bank tersebut, Anda tidak kaget-kagetan. Karena kita tahu ekonomi juga tidak lancar terus. Ada kalanya ekonominya juga bisa turun, inflasi yang bisa naik dan sebagainya. Jadi kadang juga istilahnya kita cycle bisa short juga di Indonesia. Nah, melihat BCA, ada beberapa hal saya lihat. Selain tadi Pak Yaya udah tambahkan, yang Pak Yaya sampaikan itu semua daging tadi. Jadi di BCA, LDR kita di kisaran 65,7%. Salah satu yang terendah di industri. Artinya apa? Likuiditas yang sangat tinggi untuk di BCA. Kesempatan kita tumbuh ke depan itu luas sekali. Terutama ekonomi tumbuh terus, kita juga bank BCA juga akan tumbuh terus karena likuiditasnya masih cukup banyak. Kedua, modal. Nggak semua bank punya modal yang kuat. Di BCA, modal kita seluruhnya itu modalnya dari akumulasi laba. Itu luar biasa dari BCA. Kita nggak pernah right issue, nggak pernah minta pinjaman dari pemegang saham, dan sebagainya. Jadi modal itu kita salah satu tertinggi ya untuk ukuran bank besar, 29,5%. Dan akumulasi modal pure semuanya dari kinerja, artinya dari laba yang dikumpulkan dari tahun ke tahun. Ini luar biasa. Rekening BCA per Juni itu mencapai 30 juta, tumbuh 20%. Ini year on year. Pertumbuhan 20% rekening itu luar biasa. Dan satu lagi yang nggak kalah penting itu transaksi mobile banking. Mobile banking memang salah satu andalan untuk nasabah bertransaksi hari ini karena mudah dan dapat dilakukan kapan aja. Nah, khusus transaksi mobile banking tahun ini kembali tumbuh 44%. Tahun lalu rekod yang seperti ini juga. Dan transaksi value dari mobile banking juga tumbuh 25%. Jadi ini juga yang mendorong kenapa kasa BCA itu luar biasa. Kasa kita itu 80,7% dari total funding. Jadi inilah beberapa indikasi, teman-teman kalau mau lihat kekuatan sebuah bank, ada di likuiditas pasti. Kedua ada di modal. Dan modalnya itu dari mana? Kalau BCA modalnya itu dari akumulasi laba itu sendiri. Nasabah tumbuh terus kita 20% tadi ya. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan, tadi Pak Yahya sempat singgung LAR. LAR itu adalah apa? Kredit yang direstrukturisasi terutama selama pandemi. Kita tahu selama pandemi banyak usaha tidak bisa jalan karena kita semua beraktivitas di rumah. Dan di industri perbankan, LAR itu pada tahun 2020 mencapai hampir 25% ke atas. Di BCA kita paling tinggi 19,8. Hari ini LAR BCA sudah single digit. Tadi Pak Yahya singgung 8,7%. Saya bandingkan dengan beberapa bank, kita satu-satu yang pertama turun ke single digit, 8,7%. Nah, CKPN yang sudah dibentuk, bank itu perlu CKPN, teman-teman. Itu menentukan, karena tidak semua resiko kredit itu kan lancar. CKPN yang kita bentuk untuk LAR, hari ini udah 61,6%. Coverage, istilah coverage ratio. Tahun lalu 47,9%. Jadi ini peningkatannya luar biasa, artinya
kita siap menyingkapi segala fluktuasi di ekonomi jika LAR ini memburuk seperti ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat kepada Pak Yahya dan Bu Vera. BCA sudah mencetak laba di semester pertama ini 24 triliun lebih. Ya. Selama 23 tahun BCA labanya terus bertumbuh, meningkat, ya luar biasa sekali. Bahkan tadi Pak Yahya mengatakan laba itu meningkat tanpa menaikkan suku bunga pinjaman. Itu yang luar biasa lagi ya. Labanya bisa meningkat 34% tanpa menaikkan suku bunga pinjaman. Ya. Memang BCA itu adalah bank yang paling dihargai di Bursa Efek Indonesia. Karena punya nilai yang paling dihargai, paling tinggi, yaitu lebih kurang 1.142 triliun. Ya. Jadi dari semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia, harganya yang termahal atau yang paling dihargai di Bursa Efek Indonesia adalah BCA, karena harganya pada saat ini mencapai 1.142 triliun. Ya. Tapi BCA itu selama 23 tahun ini terus bertumbuh, ya, sudah membuat para pemegang sahamnya di Indonesia maupun di mancanegara sudah mendapatkan keuntungan. Apalagi tadi Pak Yahya mengatakan mereka adalah long term, berarti mendapatkan keuntungan yang luar biasa sekali ya. Kalau kita lihat sejak IPO 1.400 dan sudah split menjadi 40, kira-kira 360.000 pada saat ini, yaitu ada capital gain sebesar 26.000% ya. Jadi BCA ini adalah wonderful company, ya, wonderful company. Orang-orang yang pegang saham BCA adalah orang-orang yang beruntung, apalagi yang long term, ya, pasti mendapatkan cuan yang besar sekali, ya. Kira-kira gitu, Pak. Nah, Pak Lo, kalau misalnya harga udah mahal gini nih, sebagai value investor, menarik nggak sih Pak di harga seperti ini gitu kan? Kadang-kadang pertanyaannya, nih saya tadi sambil baca aja sih, banyak yang nanya, oh BCA bagus sih, tapi harganya udah mahal gitu. Mungkin ada saran nggak Pak buat teman-teman yang kayak pengen cari company yang kayak BCA, terus tapi pengen beli tapi harganya mahal gitu. Mungkin apa sih Pak yang biasa dilakukan kalau misalnya lihat harga company udah mahal tapi sebenarnya bagus terus Pak? Masa kita mau mendapatkan BCA wonderful company mau harga murah, ya tentu tidak ada, ya tidak ada. Menurut saya harga sekarang sudah sangat baik ya. Kalau kita lihat sudah semua orang pemegang saham sudah mendapatkan cuan dari BCA ya. Jadi memang karena BCA adalah wonderful company yang cuannya besar sekali dan labanya sudah 23 tahun bertumbuh, tentu saja tidak bisa mengharapkan BCA di harga yang murah, Pak. Oke. Jadi sudah harga yang wajar seperti itu ya. Ya, saya kira ya di dunia ini hampir semua negara ngelihat bagaimana perkembangan suku bunga di Amerika. Cuma satu negara yang bandel, Jepang. Tapi ya mereka merasakan sekali yen itu dari 110 bisa terdepresiasi sampai 49 atau 40. Berarti 30% depresiasi yen. Nah, bandingkan rupiah itu paling juga 8-10%. Sejak 14.200 sampai sekarang mungkin 15.200, 15.000 ya. Jadi kita lihat perbedaannya. Dan rupiah selama ini juga naiknya cuma 225 basis point. Kalau dibandingkan Amerika yang sampai 525 atau 550 basis point ya kenaikannya. Dan di sana masih ada ekspektasi kenaikan lagi. Nah,
kalau saya lihat tahun ini relatif kita udah flat ya, interest rupiah. Nah, kalau dikatakan kapan kita turun, ya mungkin saya pikir kalau sinyal dari Amerika itu sangat kencang bahwa September itu terakhir, lalu biasanya sesudah topnya juga nggak langsung turun. Biasanya mungkin dalam 6 bulan kemudian ya baru ada penurunan. Itu ekspektasi kita mungkin di sekitar Juni, mungkin paling cepat Maret, dan kalau normal itu Juni tahun depan Amerika mulai turun. Ya ekspektasi kita ya. Bisa juga kalau mereka lihat, waduh masih berat menghadapi inflasi, mereka bisa tetap menahan itu gitu, bisa aja. Ini nobody knows lah ya. Kita hanya berandai-andai. Kalau misalnya Maret sampai Juni mereka turun, nah saya pikir nggak lama dari itu atau bahkan bisa sebelum itu ya. Mungkin di awal-awal Januari kalau memang likuiditas cukup untuk loan growth, kita juga kan kita adalah terus menjaga itu tetap baik. Kalau cash flow itu cukup, likuiditas di pasar cukup, maka setiap bank itu akan bisa siap untuk menaikkan pinjamannya. Nah, kalau itu terjadi mungkin baru awal tahun depan, saya pikir awal tahun depan, atau kalau paling lambat Juni ya. Rupiah itu mungkin bisa mengikuti interest rate di Amerika juga banyak menurun ya. Jadi kalau saat ini rasanya sih belum. Dan bagi bank-bank yang rata-rata kuat di kasa, itu paling kita akan mengadjust time deposit kita. Kita sesuaikan, dan pinjaman ya mungkin karena kita juga waktu interest naik kita nggak naikkan, yang akan terpengaruh itu paling LIBOR. Nah, cuman sedikit tambahan juga bagi kita ya, kalau kita melihat situasi yang sekarang profit kita juga bagus, itu tadi saya katakan tidak naikkan suku bunga pinjaman, tetapi ya penempatan di Bank Indonesia kan naik. Kemudian di SBN, FR itu juga semuanya naik. Jadi kalau kita lihat itu semua mendapatkan hikmah buat BCA. Nah itu kenapa profit kita bagus. Jadi nggak ngoyo dari pinjaman, tetapi dari yang lain likuiditas kita tempatkan udah cuan lumayan gitu ya. Jadi saya pikir seperti itu. Ke depan kita juga ada situasi. Ke depan strategi kita adalah coba men-shift dari BI, meskipun saat ini BI cukup menarik ya penempatan di BI. Mungkin sebagian kita akan pindahkan ke FR ke depannya. Karena kita mengharapkan pada saat interest rate turun, harga FR ini bisa cuan. Ibu Fer pas lagi saat itu ya. Jadi saya pikir itu beberapa hal tentang suku bunga. Mungkin tadi sedikit aja komentar mengenai saham yang tanda petik udah mahal tapi company bagus. Ibarat rumah di Menteng dan di pinggiran kota lah, bedanya gitu aja Pak ya. Kalau rumah di Menteng kan memang ya mahal gitu kalau rumah Menteng. Kalau di pinggiran kota kan ya bisa cipi-cipi, tiba-tiba ada dibuka tol ya bisa naiknya kencang. Tapi siapa yang bisa menduga itu kan? Nah itu kira-kira begitu aja. Biaya operasional itu, di dalam biaya itu selalu kita lihat ada good cost, ada bad cost juga. Kalau good cost itu adalah sesuatu kalau kita investasi, karena itu kita ekspektasi bisnisnya tumbuh, jumlah transaksinya juga tumbuh, dan bank juga harus melihat jauh ke depan. Jangan kita setelah transaksi tumbuh, baru kita pikir kita perlu investasi di capex seperti apa, dan sebagainya. Karena dunia sekarang, untuk bertransaksi, kita nggak bisa lengah lagi, 99,8% ya, transaksi itu melalui digital. Dan mobile banking sendiri plus internet banking itu sudah 91% dari total transaksi. ATM di kisaran 9%. Jadi kalau kita gabungkan itu banyak dilakukan transaksi sebenarnya secara digital. Nah di sini BCA harus menyingkapi dengan banyak sekali inovasi, kreativitas agar selalu terdepan dan nasabah merasakan layanan yang lebih baik. Nah, investasi kami yang kami lakukan banyak sekali tentu di teknologi saat ini. Kalau kita lihat 5 tahun lalu, investasi di teknologi dengan hari ini udah jauh sekali. Tahun ini CAPEX 8,7 triliun kita perkirakan. Kita tambah 1 data center tahun ini akan live. Kenapa? Bukan karena hari ini udah penuh data centernya, tapi kita menyingkapin 3-5 tahun ke depan seperti apa. Nah, di sini kita juga menyingkapi bahwa mengukur efisiensi sebuah bank
itu teman-teman nggak usah susah-susah lihat salah satu cost to income ratio. Tadi Pak Ya sebutkan kita 32,9%. Pada tahun 2019 sebelum COVID, cost to income ratio BCA itu 43%. Dan kita nggak lalu lakukan cut cost, tidak. Yang saya lihat adalah investasi spending kita itu untuk apa. Kalau spending itu kita untuk menyikapi pertumbuhan bisnis, memberikan layanan yang lebih baik, itu harus terus kita lakukan. Nah di sini kalau kita lihat, cost per transaction BCA itu turunnya luar biasa dalam 4 tahun terakhir ini. Nah pertumbuhan transaksi sendiri, mobile banking per year-on-nya 40%, itu kan luar biasa. Jadi Andra bisa bayangkan ya, cost per transaction yang di-generate setiap hari itu turun terus. 2018 saya ingat, sehari jumlah transaksi per hari itu di bawah 28 juta. Hari ini peaknya kita udah 140 juta transaksi. 60% nasabah baru onboardingnya udah lewat mobile banking. Itu kan efisien sekali dan cepat sekali. Nah disinilah kami melihat investasi kami melalui digital itu tidak boleh kita lengah. Salah satunya Halo BCA. Pasti semua orang pernah dengar Halo BCA dan menghubungi Halo BCA. Kita nambah 1 lokasi Halo BCA 8 tahun lalu, dan hari ini kita ada 4.000 lebih caller yang ready menjawab kebutuhan nasabah setiap hari. Itu kita doublekan kapasitasnya. Kenapa? Karena kita melihat kalau transaksinya banyak melalui digital, nasabah perlu tahu, perlu konsultasi, ya pasti melalui digital juga. Jadi itulah salah satu bagaimana kami melihat cara spending di BCA. Oke, jadi teman-teman. Kalau boleh ya. Jadi gini, kita orang selalu melihat ini udah digitalisasi, nggak perlu cabang lagi. Enggak. Ternyata kita find out ya, bisnis bank adalah jasa. Ya kalau you taruh duit di bank 10 juta, 20 juta, 50 juta, mungkin who cares lah ya. Tapi kalau orang udah taruh duit miliar-miliar, ratusan miliar ya, dia perlu contact person. Nggak mungkin dia lepasin begitu aja tanpa dia kenal orang-orang cabang kita ya. Kredit besar nggak mungkin tanpa cabang. Jadi kita tetap masih buka cabang meskipun jauh berkurang. Dulu 1 tahun bisa 100 cabang, sekarang mungkin 20 cukup lah. Tetapi kita lihat setiap cabang yang kita buka dalam 1 tahunan udah cuan istilahnya. Kenapa? Karena memang kita butuh tetap kontak. Halo BCA, kita berani invest seperti itu. Kenapa? Karena nasabah kita dari dulu di bawah 10 juta, sekarang udah 36 juta rekening. Nah, apakah semua bisa datang ke cabang? Nggak mungkin. Harus punya contact center yang 24 jam. Begitu ada masalah kontak, begitu ada hoax bisa tanya. Ya, ini kan sekarang zaman hoax. Siapa yang bisa segera menjelaskan? Ya, kontak center kita. Maka itu 4.024 jam. Mereka ini adalah salah satu sukses daripada digitalisasi BCA. Digital untuk milenial oke. Tapi bayangkan, nasabah BCA dari 17 sampai 95 tahun, bahkan ada yang 100 tahun. Nggak mungkin semuanya digitalize bisa paham sendiri dengan gadget. Pasti perlu somebody yang nolong. Disitulah peran daripada contact center kita. Jadi itu sebagai gambaran, Pak. Dan tadi ya, data center kita bikin sekarang untuk lebih amannya kita bikin sendiri, kita kelola sendiri. Security system kita terus tingkatkan untuk jaga. Nanti kalau mau ditanya tentang bagaimana kita menjaga juga silakan, boleh ditanya ntar. Thank you. Oke, luar biasa Pak ya, Bu Vera atas inisiasi digitalnya. Nah, ini balik lagi nih ke Pak Lo nih. Ini kan Pak Lo, kita lihat tadi IHSG sebenarnya rangingnya kalau dibandingin dengan tahun lalu segini-segini aja gitu ya Pak. Nah, terus tahun depan udah mau pemilu gitu. Mungkin Pak Lo ada view nggak sih Pak di saat IHSG kayak gini, saham-saham mungkin di luar perbankan itu masih banyak yang murah, atau gimana nih Pak Lo? Ada view nggak bahwa apakah IHSG ini masih berprospek ke depannya? Karena saya perhatiin IHSG juga untuk saat ini mentoknya di 7.000 terus nih Pak. Mungkin ada view bisa bantu teman-teman nih gimana cara ngeliat IHSG ke depannya Pak? Pasar modal selalu berprospek ya, tidak pernah tidak berprospek. Kalau tidak berprospek, semua investor akan keluar dari Bursa Efek Indonesia, tentu selalu berprospek. Ya.
menjelang pemilu ini biasanya saya ketika membeli sebuah perusahaan, sebuah perusahaan, saya tidak kaitkan dengan pemilu, saya tidak kaitkan dengan ekonomi, sosial, dan politik. Jadi saya betul-betul melihat kinerja perusahaan itu. Bagaimana dengan tata kelolanya, bagaimana dengan bidang usahanya, bagus atau tidak, bagaimana labanya, besar atau kecil. Tentu yang labanya kecil saya tidak mau ya beli. Apakah labanya itu bertumbuh dan valuasinya juga wajar, tidak mahal seperti itu. Jadi ketika saya membeli dan biasanya yang saya lihat setelah selesai pemilu biasanya harga saham itu pada naik, pada meningkat ya. Jadi saya ketika membeli saham suatu perusahaan tentu saya tidak melihat dikaitkan dengan pemilu, ekonomi, sosial, dan politik. Saya betul-betul 100% melihat kinerja dari perusahaan itu sendiri, kinerja dan valuasi dari perusahaan itu sendiri. Begitu Pak Andre. Oke, luar biasa Pak Lo. Nah, ini nih mungkin saya kasih pertanyaan yang cukup menarik nih. Misalnya Pak Lo nih, kalau BCA itu harganya nggak semahal sekarang gitu. Faktor apa sih yang dilihat dari BCA kalau misalnya Pak Lo mau beli, kalau misalnya harga bukan masalah? Apa tuh Pak? Ya, tentu yang saya lihat adalah kinerja masa lalu. Ya, kinerja masa lalu. Kalau kita lihat 23 tahun yang lalu ketika IPO tahun 2000 sampai sekarang kinerjanya meningkat 26.000%, ada memberikan capital gain 26.000%, dan itu juga didukung oleh fundamental perusahaan, kinerjanya meningkat, labanya terus meningkat selama 23 tahun. Tentu yang diharapkan, yang dilihat adalah masa lalu, tentu kita investor mengharapkan kinerja masa lalu itu terulang di masa yang akan datang. Itu melihat kinerja masa lalu ya, dengan harapan kinerja masa lalu itu bisa terulang di masa depan. Jadi kalau 23 tahun yang lalu sudah menghasilkan capital gain kepada investor 26.000%, diharapkan 23 tahun ke depan terjadi hal yang sama. Investor bisa cuan 26.000% lagi. Demikian Pak Andre. Wah, luar biasa. Jadi ini teman-teman saran yang sangat bermanfaat nih kalau buat teman-teman yang lagi screening saham, pengen cari company yang seperti BCA, mungkin bisa dikasih tahu ke kita juga gitu, kita pengen invest itu, bisa ada. Soalnya BCA itu one of a kind loh di ISG gitu. Mungkin saya track kinerjanya bersaing lah sama Apple, bersaing sama Google yang harga kinerja sahamnya luar biasa. Nah, kembali ke Pak Yahya nih, kemarin saya sempat scrolling sosial media gitu, rame-rame banyak yang mengatasnamakan BCA, ada kecolongan data lah, kemudian banyak yang kirim malware. Mungkin Pak Yahya bisa assure teman-teman di sini nggak, gimana sih dari BCA Cyber Security Team ini memprotek data privacy dari teman-teman di sini agar semua data-datanya atau balance-nya itu nggak dicolong oleh para penjahat cybercrime. Apalagi sekarang banyak sekali cybercrime melalui WhatsApp, melalui Instagram, atau misalnya channel sosial media yang lain. Ya, terima kasih Pak Andre. Saya coba address ini dulu ya. Jadi gini, data BCA itu bisa kita lihat data di dalam BCA dan data BCA yang oleh para nasabah kadang-kadang karena ada yang namanya phishing, social engineering, kemudian ada malware di PC ataupun di HP mereka, terutama yang Android ya. Itu anytime datanya bisa diintip sebenarnya dan bisa diambil ya. Itu yang di luar kemampuan kita untuk jagain. Hanya satu yang paling aman, yaitu sering-sering ganti password. Karena waktu Anda pakai M-Banking ataupun MyBCA, ada user ID, ada password. Jadi kalau password dari diganti, pasti nggak bisa lagi. Nah, saya agak denied ya, bahwa kalau kita baca berita, ada di dalam BCA, insiders katanya. Menurut saya enggak. Kenapa? Karena mereka, hackers itu betul bisa masuk ke dalam security system kita,
mereka pasti pertama akan ransomware, akan minta BCA tebus. Dan semua data-data kita di-encrypt dan kita nggak bisa apa-apa. Nah, itu betul. Itu berarti mereka sudah masuk dan mengkunci data-data kita. Saat ini nggak begitu. Yang terjadi adalah karena dari 2020, 21, 22, begitu banyak nasabah-nasabah, mohon maaf, yang tertipu. Diminta untuk file APK lah, kemudian ada dibilang, kalau BCA ada perubahan sistem katanya, dari per transaksi 6.500 menjadi paket sebulan 65.000 katanya. Mau atau tidak? Nah, pasti yang jarang-jarang transfer bilang nggak mau. Dia pencet lah, datanya ke capture. Banyak yang terima berita-berita, wah ini ada link-link harus dipencet. Nah, semua data itu di mana-mana. Belum lagi jangan lupa, pada saat nasabah misalnya melakukan belanja di e-commerce, peer-to-peer dan lain-lain, mereka juga diminta untuk memberikan data-data ini, dan ada yang minta mau di-save atau enggak passwordnya. Nah, orang mau main gampang, di-save. Nah, save-nya itu kemana? Ke tanda petik e-commerce ataupun peer-to-peer. Ya, saya nggak mengatakan di sana nggak aman ya, tetapi sekian ratus atau sekian ribu yang beredar, kita nggak tahu apakah ada yang betul-betul sudah comply. Saya yakin e-commerce yang besar-besar, yang punya nama, pasti sudah well protected ya. Tetapi di luar itu kan masih banyak peer-to-peer yang tanda petik baru lahir, yang tidak siap untuk security-nya. Nah, itu adalah tempat sasaran daripada diambilnya data-data nasabah. Belum lagi malware yang sebar ya. Orang ada di Play Store, ada di App Store. App Store relatif aman. Play Store juga demikian. Tetapi Android bisa aplikasi di-download dari macam-macam sumber. Waktu di-download itu ada bisa masuk malware. Itulah resiko. Jadi kita akui bahwa data nasabah yang dibocorkan oleh nasabah sendiri itu bisa beredar di mana-mana. Itu yang dijual di dark web. Tapi bukan data yang diambil langsung dari BCA. Nah, kalau udah user ID dan password itu dimiliki orang lain, mereka bisa ngintip data-data itu. Sebab itu Anda harus ganti password, sehingga mereka juga tidak masuk untuk melihat data-data tersebut. Saya pikir yang paling singkat adalah penjelasan seperti itu, Pak Andre. Untuk meyakinkan, dan sampai saat ini belum pernah ada dana nasabah yang terkuras. Itu kita yakinkan. Tidak ada satupun nasabah yang terkuras, karena beberapa hari ini isu-isu bahwa data itu tersebar di mana-mana. Terbatas informasi, ya kita nggak bisa apa-apa, karena itu adalah data yang sudah beredar sebelumnya. Tetapi untuk data financial itu tidak ada yang bocor ataupun terkuras. Itu untuk meyakinkan nasabah bahwa aman. Tapi advice saya adalah untuk merubah password, dan sekali lagi, M-Banking itu bisa banyak. Anda mungkin tidak hanya punya BCA kan, ada bank A, B, C lah katakan ya. Anda punya, jangan semua dibikin sama. Customer supaya gampang, password disamain di semua. Nah, satu kali kejebol, semua dites sama semua gitu. Apalagi ada yang ekstrim, pakai tanggal lahir untuk PIN number, itu gampang sekali. Karena kita tahu KTP udah sering kali kan orang diminta KTP. KTP Anda ini udah tersebar di mana-mana boleh dikatakan. Karena begitu banyak orang yang minta data KTP. Jadi itu udah tidak terjamin lagi tanggal lahir Anda itu aman. Ya, jadi jangan sekali-sekali pakai password itu tanggal lahir ataupun apa namanya PIN tanggal lahir ya. Jangan sekali-sekali itu. Dan sering coba ubah terus. Itu adalah satu habit yang memang agak repot. Tapi kan lebih repot daripada Anda nggak pakai M-Banking, Anda harus datang ke bank, bulak-balik berapa ongkosnya. Anda harus ke ATM, pakai ATM, kan ongkosnya jauh lebih mahal. Mendingan repot ganti password doang, sebulan sekali, seminggu sekali, selesai gitu kan. Saya pikir itu aja advice dari saya. Terima kasih. Jadi guys, hati-hati ya dengan isu-isu yang beredar saat ini. Memang kalau di sosial media kita tidak bisa kontrol. Nah, mungkin nyambung pertanyaan dari jawaban dari Pak Yaya mungkin ke Bu Vera. Bu Vera, kapan sih BCA ngembangin super app banknya nih? Kan kita lihat nih bank-bank sebelah yang lain, saya nggak perlu ngomong merek gitu ya, udah mulai ngeluarin super app banknya gitu. Kalau BCA kan kita tahu ada mobile BCA, ada my BCA, gitu. Mungkin ada wacana nggak sih Bu? Mungkin
Walaupun kita tahu lah jumlah nasabahnya BCA juga nggak kalah bersaing dengan bank yang lain. Mungkin ada view Bu untuk pengembangan BCA dalam waktu dekat, terutama untuk pengembangan aplikasi, biar nggak kalah dengan bank digital katanya ya. Walaupun saya bilang bank digital belum ada yang bisa ngalahin bank-bank besar sih. Ya, terima kasih Andre. Kita ada MyBCA, selain mobile banking BCA ya. MyBCA ini kita terus kembangkan. Nah, Andre, menarik sih sebenarnya kalau kita cermati, nasabah kalau menggunakan M-Banking, apa sih yang paling sering digunakan? Ternyata yang paling sering digunakan itu kita bisa hitung beberapa fitur. Transfer. Biasanya transfer antar rekening, transfer antar bank, ada top up, menggunakan VA, atau dia bisa atur limit kartu kredit, dan sebagainya. Jadi beberapa fitur-fitur yang biasa kita lazim gunakan. Memang di Super App BCA, MyBCA hari ini, ada juga yang terkait dengan lifestyle. Bisa beli tiket, dan bisa juga bill payment. Bill payment-nya sudah banyak sekali. Bisa bayar kartu kredit, uang sekolah, dan sebagainya. Nah, di sini kita terus kembangkan. Super apps-nya sebuah bank tidak bisa kita bandingkan dengan super app kalau e-commerce. Dan kalau misalnya ya, Andre mau beli nasi goreng, nggak mungkin ke mobile banking bank, pasti ke e-commerce. Karena disitulah ngatur belinya dan sebagainya. Jadi mesti dibedakan super bank untuk kebutuhan transaksi keuangan di bank. Nah, di BCA kita kembangkan yang paling penting adalah user friendly, mudah digunakan, aman, dan juga itu semua kebutuhan transaksi keuangan itu ada di dalam mobile banking. Jadi itu menawarkan banyak kemudahan. Hari ini ngatur PIN, perubahan PIN, tadi Pak Yaya ngajurkan sering-sering mengubah PIN, itu benar sekali. Karena PIN kita bisa sama. Mau transaksi apapun di e-commerce, di mana-mana PIN-nya cuma satu, passwordnya. Nah itu bisa kita atur. Kartu kredit bisa kita atur juga melalui mobile banking. Kemudahan inilah tentu harus kita imbangi dengan keamanan dalam bertransaksi. Tahun ini kalau masuk mobile banking BCA sudah menggunakan biometrik. Nah itu double lagi keamanannya. Selain nasabah punya token, punya PIN atau password, nah itu menggunakan biometrik untuk face recognition. Nah disinilah keamanan bertransaksi harus dibarengi dengan kemudahan dalam bertransaksi. Oke. Saya ambil beberapa pertanyaan dari Flor ya. Nah mungkin pertanyaan buat Pak Lo Keng Ho nih. Tadi banyak banget yang nanyain, Pak Lo Keng Ho gimana sih mungkin tips untuk build position saham itu Pak? Apakah sekali beli langsung HK atau sekali beli langsung jual? Ini cara Pak Lo Keng Ho untuk misalnya membuild portfolio itu apakah butuh waktu sehari atau lama nih Pak? Mungkin bisa di-share Pak. Tentu saja kalau saya kan membeli saham suatu perusahaan dalam jumlah yang banyak. Tentu saja saya membelinya secara pelan-pelan setiap hari, pelan-pelan ya. Jadi perlu waktu yang lama untuk mendapatkan jumlah saham yang banyak. Ya. Saya tidak melakukan sekaligus satu hari karena harga saham itu akan naik. Ya. Kalau harga saham itu naik, tentu cost saya jadi mahal. Ya. Jadi saya ingin membeli dalam jumlah banyak, tetapi saya membelinya pelan-pelan ya, supaya dapat di harga murah terus, ya bisa saja itu berlangsung selama sebulan, 6 bulan, baru saya dapat jumlah yang sangat banyak. Jadi saya ingin menemukan saham Mercy seharga baja itu, tentu saya tidak mau beli sedikit, tentu saya akan membeli dalam jumlah yang besar. Tapi belinya itu tentu saya harus bertahap karena saya ingin membeli dalam jumlah yang banyak sekali. Tadi ada pertanyaan, apakah sekaligus atau sedikit-sedikit? Tentu saja kalau kita menemukan Mercy seharga bajai, kalau uangnya sedikit ya harus sekaligus habisin hari itu. Tapi kalau kita belinya cicil sedikit-sedikit itu tentu takut harganya naik dan kos kita akan mahal ya. Dan juga biasanya orang yang membeli sedikit-sedikit itu dia tidak tahu apa yang dia beli ya, tidak tahu apa yang dia beli sehingga dia belinya bertahap sedikit-sedikit. Orang yang tahu apa yang dia beli tentu dia tidak bisa beli secara bertahap, tapi dia tentu akan beli sekaligus karena takut besok akan naik ya kalau dia menemukan perusahaan yang bagus dan murah seperti itu. Kira-kira begitu Pak Andre.
nih, ada yang menarik nih Pak Yayat. Ini pertanyaannya juga ini, ada yang nanya, saham BCA kok dividen payout-nya udah segitu-segitu aja gitu kan. Kalau kita tahu lah di industri perbankan kan kalau mungkin dilihat di negara barat kan sistemnya kan dividen growth model gitu. Either dia naikin dividen payout-nya atau naikin labanya gitu. Ini ada yang tanya, kok dividen BCA segitu-segitu aja Pak? Apakah ada wacana Pak untuk menaikkan sampai tertinggi semaksimal mungkin Pak untuk dividen payout, jadi ROI-nya juga makin bagus nih Pak Yayat? Ya, terima kasih pertanyaan. Saya kira kalau dilihat track record daripada dividen payout BCA itu selalu juga trennya sama seperti profitability kita, Pak. Dulu seingat saya masih di bawah 50% dividen payout. Terakhir kalau tidak salah 62%, Bu Vera ya. Iya. Bahwa ke depan kalau kita punya CAR makin kuat ya, itu makin besar kemungkinan untuk kita bisa tingkatkan dividen payout-nya. Ya, tetapi seperti gaya BCA, kalau gaya BCA kan selalu slowly but sure gitu ya. Jadi nggak mau kaget-kagetan tahun ini bisa 89%, tahun depan turun 65 gitu. Kita nggak mau ya sesuatu yang tidak konsisten ya. Jadi kita akan jaga trennya sedapat mungkin bisa memaksimais atau mengoptimize ya dari capital kita, dan kita yakin percaya terutama ya negara-negara di perbankan juga harus mempunyai kekuatan capital. Kalau kita terlalu besar juga dividen payout bisa diberikan catatan juga dari OJK gitu ya. Kenapa terlalu besar gitu kan. Jadi kita rasanya dengan kenaikan yang konsisten sudah mencapai 62% dan kemungkinan ke depan tetap kita bisa tingkatkan ya. Jadi sesuai dengan kenaikan saham BCA juga saya pikir ya. Saya masih ingat waktu Oktober 21 kita stock split. Waktu itu kalau saya tidak salah 35.000 satu banding 5. Jadi ekuivalen 7.000. Jadi itu nggak lama-lama banget tuh Pak. Oktober 2021 ya, baru 2 tahun lah kira-kira. Nah itu sekarang udah sekitar 9.000 ya, dari 7.000 9.000 berapa persen tuh? Ya lumayan kan. Jadi ya jangan hanya melihat dari segi dividen. Ya dividen pasti kita tingkatkan, dan sesekali mau menikmati capital gain silahkan aja kan. Biasa orang punya portfolio 100 ya 10-nya dia nikmati dulu capital gain. Siapa tahu ada koreksi harga dia beli lagi gitu kan. Tapi kalau ketinggalan kereta ya risiko, masih ada 90% kan yang disimpan. Jadi ya teorinya ya begitulah. Saya pikir Pak Lo juga tadi kan udah menyampaikan kalau mau beli juga sedikit-sedikit, kecuali memang modal segitu-gitunya ya beli pada saat lagi harga bagus boleh dibeli gitu. Jadi saya pikir itu Pak Andre. Thank you. Dan tadi ada lihat pertanyaan, apakah internet banking gitu safe? Wah safe banget. Anda punya token yang Anda pegang, itu nggak mungkin dicolong, kecuali ya Anda kasih orang dekat atau apa ya, tentu bisa kejebol. Tapi selama token ada dipegang, itu kan harus ada aplikasi 1, aplikasi 2. Itu nggak mungkin dijebol dari luar gitu kan. Nggak ada, karena mereka nggak punya token itu. Itu pasti aman, pasti safe. Sedikit tambahkan juga ke yang tadi ditanyakan Ibu Vera, kenapa sih kita ada M-Banking, ada MyBCA? Ya kalau mau super app, sebenarnya lihatlah di MyBCA. Tapi kita juga mendengar suara-suara dari nasabah-nasabah senior. Mereka tuh ya tadi seperti Ibu Vera katakan, mereka hanya lihat saldo, transfer, hanya yang simple. Dia nggak mau pusing-pusing, ada super app, capek katanya. Gue yang punya duit, gue yang ngatur dong, kata, jangan gue yang diatur gitu kan. Jadi mereka masih tetap hobi dengan M-Banking. Ya kita nggak mau, karena kita prinsipnya user-friendly. User mau apa, kita penuhi. Jadi banyak user yang masih menginginkan M-Banking. Ya udah silakan pakai aja toh. Mereka juga buat transfer dan lihat saldo, mainly nggak perlu yang fancy-fancy. Jadi mereka lebih suka M-Banking. Nah, tapi bagi mereka yang mau lebih advance, kita sediakan menu yang betul-betul fine dining lah istilahnya ya. Silakan, di situ banyak sekali bisa explore yang lebih. Jadi approach kita ke nasabah begitu Pak. Oke, thank you Pak Yayat atas penjelasannya. Mungkin last questions buat Vera. Ini mungkin sekalian juga ya, tadi kan ngomongin dividend payout, terus tadi saya juga lihat banyak yang nanya kapan corporate action. Nah mungkin disambungin aja nih, kalau misalnya, ya saya biasanya suka dengar kalau investor asing selalu bilang, oh BCA leverage-nya kecil, modalnya kebesaran. Itu kalau dari Bu Vera sebagai CFO,
Misalnya jawabnya gimana Bu? Apakah mau melakukan akuisisi atau misalnya ada perusahaan-perusahaan target bisnis yang mau dibeli, ada plan corporate action nggak sih Bu ke depannya untuk mengoptimalkan capital structure BCA biar lebih baik lagi selain dari dividend payout? Saat ini BCA kita banyak fokus di organic growth. Kalau untuk akuisisi itu profit is profit. Kalau kita profit gede, buktikan kenapa mesti dibagi banyak-banyak gitu kan. Saya kira Rp1 Pak Yaya taruh investasi di BCA itu ROI-nya 25% loh hari ini. Iya, makanya berapa kali dibandingkan dengan return yang lain ya. Pengalaman kita juga luar biasa teman-teman. Sister company juga ya rasa bisnis cukup berat memang. Jadi lebih baik kita fokus di BCA sendiri, ya kita bisa buktikan bahwa returnnya itu bagus gitu di situ, Pak. Oke, thank you. Mungkin last questions untuk Pak Lo. Tadi kita udah ngomong ROI 25% BCA. Nah, buat Pak Lo nih, kalau misalnya cari bisnis, yang di top of mind Pak Lo itu kalau cari bisnis itu apa sih Pak? Perbankan atau cari perusahaan-perusahaan di luar jasa multi finance Pak? Karena kan kadang-kadang tuh kalau di IHSG, kita lihat dalam mungkin hampir 20 tahun terakhir yang paling perform itu ya bisa dibilang stabil ya, perbankan gitu. Kalau Pak Lo ngelihat perbankan itu kesannya mahal atau murah Pak? Mungkin bisa di-share nih ke teman-teman yang pengen tahu filosofi Pak Lo dalam berinvestasi itu, dalam melihat sektor itu, apakah ada sektor spesifik atau anti sektor atau gimana Pak? Bagi saya pribadi, sektor perbankan itu adalah sektor yang terbaik buat saya ya. Karena kalau kita lihat laba dari bank-bank di Indonesia maupun di luar negeri itu semuanya besar-besar, ya semuanya besar-besar. Tidak bisa perusahaan yang lain itu bisa menandingi, bisa lebih besar dari labanya perbankan, bank-bank, ya. Seperti BCA atau Bank Mandiri, BRI, atau bank-bank swasta yang asetnya 200 sampai 300 triliun itu labanya besar semua ya. Seperti BCA mungkin di tahun 2023 labanya bisa tembus di atas 50 triliun ya. Coba cari perusahaan mana yang bisa labanya sebesar itu, tentu sulit sekali ya. Jadi bagi saya sektor yang terbaik adalah perbankan ya. Saya sendiri pun terdaftar di beberapa bank swasta, di annual report itu ada nama saya ya. Jadi saya sangat menyukai sektor perbankan karena bagi saya sektor perbankan adalah sektor yang terbaik ya. Karena dia bisa membukukan laba yang besar lebih dari perusahaan-perusahaan yang lain, sektor-sektor yang lain. Demikian Pak Andre. Oke. Very good insight dari Pak Lo. Jadi teman-teman ya, sektor perbankan memang tadi seperti Pak Ya bilang ya, kalau mau beli barang bagus di Menteng ya ada yang banknya di rumahnya di Menteng. Kalau bank saham yang mungkin agak sedikit kecil ya ada juga gitu. Jadi relatif semua ya. Nah mungkin karena udah jam 8 nih, mungkin few last word dari Pak Yaya, Bu Vera dan Pak Lo nih untuk teman-teman di IG Live malam ini. Ya kalau dari saya sebagai investor, ya saya juga tidak menganjurkan, beli saham BCA, that you only one. Enggak. Tetap you harus punya basket of investment ya. Ada saham, ada obligasi, ada rupiah, ada dolar, macam-macam ya. Jadi reksadana, jadi Anda tidak boleh taruh investasi Anda di satu tempat saja. Jadi harus tetap dipilah-pilah, tetapi memang harus pilih-pilih mana yang Anda mau koleksi. Itu aja untuk teman-teman investor semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Yaya, mungkin Bu Vera. Saya cukup kali ya, Pak Andre. Oke Pak Lo, mungkin ada satu saran lagi Pak buat teman-teman. Saya mungkin mempunyai pendapat yang berbeda dengan Pak Yaya. Kalau Pak Yaya mengajarkan diversifikasi, saya orang yang tidak suka diversifikasi, yaitu kalau kita tahu ini Mercy seharga bajai, tentu kita nggak bisa beli yang lain. Pasti uang kita didorong semua di situ ya.
Kalau kita tahu sektor perbankan itu ada sektor yang terbaik, tentu kita males untuk diversifikasi ke sektor-sektor yang lain karena kita sudah tahu ini sektor yang terbaik, tentu kita akan dorong uang kita itu dalam jumlah besar ke sana ya. Jadi saya lebih suka konsentrasi. Orang yang tahu apa yang dia lakukan membuat dia tidak bisa melakukan diversifikasi. Ketika dia menemukan berlian yang dijual di harga kerikil, tentu dia tidak bisa diversifikasi. Dia harus dorong seluruh uangnya itu ke dalam investasi itu. Demikian, Pak Andre. Oke, very insightful. Thank you sekali Pak Lo atas masukannya. Jadi teman-teman ada tim all in, ada tim diversifikasi, semua sama aja. Yang penting kita bisa cuan semua. Stok gorengan nggak Pak? Penny stok gitu nggak Pak? Pernah nggak? Tentu saya tidak pernah membeli saham gorengan. Saham gorengan itu biasanya kinerjanya tidak bagus, kinerjanya jelek, valuasinya mahal. Tentu saya tidak mau membeli, tidak pernah membeli. Kalau andai kata saya membeli saham gorengan, malu buat diri saya sendiri, malu. Jangankan saham gorengan, perusahaan yang kinerjanya jelek aja saya beli. Aduh, malu kalau beli saham kayak gini. Begitu, ya malu. Oh, itu dia ya. Closing statement saya punya company kan, semuanya bagus-bagus, ada. Saya pemegang saham di perusahaan tambang batu bara, ya. Nomor 2 labanya 2,8 triliun 6 bulan. Ya. Saya bangga. Beli saham gorengan, malu, muka mau taruh di mana? Malu, gitu ya? Nggak mau saya ya. Closing statement, Pak Lo, kira-kira tips untuk yang pemula mungkin di sini atau yang lagi berjuang agar menjadi pemenang di tahun politik ini menjadi seorang investor. Jangan pernah beli kucing dalam karung, ya. Jangan main saham gorengan, belilah perusahaan yang bagus, kinerjanya murah, ya. Kemudian kita menunggu sampai dia naik kembali, cari perusahaan yang jangan pernah kita beli kucing dalam karung. Baca laporan keuangan, karena membaca laporan keuangan adalah kunci keberhasilan dari seorang investor saham. Tidak ada cara lain, ya. Soalnya Prof, teorinya banyak tadi saya lihat, saya juga nggak mengerti ya, karena investasi saya hanya bermodalkan yang very simple, yaitu price earning ratio rendah, price to book rendah saja ya. Pendekatan yang saya lakukan itu adalah cukup tamatan SD Anda bisa jadi seorang investor saham yang berhasil ya. Karena yang dibutuhkan untuk menjadi seorang investor yang hebat di Bursa Efek Indonesia hanya cukup bisa tambah, kurang, bagi, kali, dan prosentase. Kalkulus nggak dibutuhkan, integral diferensial nggak dibutuhkan ya. Hanya tamatan SD saja sudah bisa menjadi seorang investor saham yang berhasil. Karena hanya pakai PI rendah dan price to book rendah. Ya, begitu Lisa. Dan mungkin kemauan ya Pak Lo, karena kalau misalnya pengennya, sering ada yang nanya kalau melalui kita begitu di media, ada nggak sih investasi yang bisa merem aja gitu kan, tetap harus ada baca laporan keuangan. Saya ingin mengetahui rahasianya ini ya. Tadi disebutkan pegang saham BCA, iya kan Pak Lo? Kalau saya lihat tadi, sebentar saya lihat tadi dari handphone saya, price earning ratio Bank Mandiri itu kira-kira 10 kali. Bank BRI itu kira-kira 13 kali. Bank BCA itu sudah 23 kali, Pak. Kira-kira apa kiatnya ini? Ya, kok masih pegangnya yang sudah 23 kali. Nah, ini rahasianya supaya nanti kita ikuti. Mulai berguru nih. Itu memang perusahaan yang luar biasa bagus, Pak. Wonderful Company. Tentu saja Wonderful Company tidak bisa dijual PI rendah, Pak. Ya. Tentu tidak bisa disamakan rumah di pinggiran kota dengan rumah di SCBD ini, Pak. Di SCBD tentu rumah di Sudirman
ini tentu akan jauh lebih mahal daripada rumah-rumah yang ada di pinggir kota, begitu Prof. Oke. Ya, dengan harapan kinerja masa lalu itu bisa terulang di masa depan. Jadi kalau 23 tahun yang lalu sudah menghasilkan capital gain kepada investor 26.000%, diharapkan 23 tahun ke depan terjadi hal yang sama. Investor bisa cuan 26.000% lagi. Demikian. Izin bertanya Bapak, jadi dalam setiap kondisi ekonomi itu kan pasti ada sektor yang diuntungkan gitu ya. Nah yang menjadi pertanyaan saya, ketika dalam kondisi ekonomi yang sedang buruk atau resesi gitu, bagaimana cara Bapak memilih saham yang baik? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau situasi lagi krisis, bagaimana ya? Kalau kita memiliki saham yang biasa-biasa, ketika mengalami krisis dia juga ikut terimbas ya, jadi rugi perusahaannya. Tapi kalau kita memiliki saham wonderful company ya, meskipun krisis dia tetap cuan besar ya. Siapa sih perusahaan yang tetap cuan besar ketika krisis? Yaitu saya sebut hanya 2 saja ya, sebetulnya banyak. Bank ya. Bank. Tahun lalu katanya kita krisis, ternyata banknya cuan-cuan besar. Cuannya ake, cuan soro ya. Sampai ada bank yang cuannya 40 triliun setahun. Ya. Pak sempat sampaikan Bapak mendapatkan dividen yang menurut saya cukup besar ya Pak, miliaran. Tapi kan untuk kalangan mahasiswa, modal yang dimiliki kan kecil Pak. Paling mentok bisa beli BCA, ya, dan bisa beli 1 lot. Sedangkan dividennya cuma 170 perak per lembar saham, gitu Pak. Jadi kita nggak bisa mendapatkan dividen yang besar gitu Pak, kalau modal kita kecil gitu Pak. Nah tips untuk mahasiswa biar bisa, mungkin Bapak bisa berikan tips agar mahasiswa bisa kaya dari cara tidur karena modalnya kecil. Bagaimana kaya sambil tidur? Kalau kita mau kaya sambil tidur harus punya saham wonderful company dulu, baru bisa kaya sambil tidur ya. Tambah kaya. Tapi kalau mahasiswa yang belinya cuma 1 lot, belum punya saham wonderful company, punyanya cuma 1 lot doang, harus kerja keras. Harus kerja keras dengan segala cara, tapi yang halal ya. Halal. Seperti tadi Warren Buffett, dia pun memulai dengan jadi loper koran, ya, loper koran. Enggak langsung jadi seorang yang memiliki 100 miliar dolar, itu proses dari ketika usia 12 tahun sampai 93, itu prosesnya sampai punya uang itu it takes time, perlu waktu selama 81 tahun. Ya. 81 tahun ya. Jadi kalau mahasiswa kaya sambil tidur belum bisa karena uangnya belum ada, kan harus kerja keras ya, kerja keras dan kerja keras. Mungkin bekerja di satu perusahaan, jual online dan lain-lain, kasih les ya ke siswa-siswa, dapat uang. Yang kedua, selain cari uang, kerja keras, yang kedua adalah hidup hemat dan sederhana. Kalau kamu kerja keras cari uang tapi hidupnya konsumtif, foya-foya, habis juga duitnya. Nggak ada uang untuk dibelikan saham. Ya. Tapi kalau kerja keras cari uang sebanyak-banyaknya, hidup hemat dan sederhana, ada sisa uang untuk dibelikan saham. Ya. Jangan meremehkan uang 1 juta rupiah ya, 1 lot saham ya. Kalau uang itu bisa kita naikkan 1 kali lipat,
setiap tahun 20 tahun kemudian uang 1 juta itu jadi 1 triliun. Ajaib itu, keajaiban dunia ya. 1 juta jadi 2 juta, 4 juta, 8 juta, 16 juta, 32 juta, 64 juta, 124 juta, 248 juta, ya kira-kira 500, 1 miliar ya. Uang 1 juta kalau kita bisa naikkan 1 kali lipat setiap tahun, 1 jadi 2, 2 jadi 4 itu 10 tahun jadi 1 miliar. Tambah 0,3. Kalau 1 miliar bisa kita ulangi lagi, tambah 0,3 lagi jadi 1 triliun. Kira-kira caranya gitu ya. Pikirkan bagaimana uang kita setiap tahun bisa naik 1 kali lipat ya.